Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Soli, Soliha, insya Allah ini Abi akan membahas soal latihan pas yang sudah Abi buat sesuai dengan kisi-kisi TAS-nya. Ya, jadi ini akan ada pembahasannya. Ya, walaupun mungkin di kelas masing-masing itu ada yang udah terbahas ya, yang mungkin udah bahasnya sampai 30 atau masih setengah dan sebagainya. Ya, semoga ini bisa membantu nanti untuk pembahasan. Oke, kita ke nomor satu. Ya, nomor yang awal. Oke, nomor satu ini adalah tentang perkalian ya bilangan berpangkat ya atau operasi bilangan berpangkat untuk nomor satu dan dua. Ya, kisi-kisinya 1 dan 2 itu operasi bilangan berpangkat. Satunya operasi perkalian, satunya operasi pembagian. Oke, nomor satu operasi perkalian ya. Oke, di situ adalah 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat 3. Ya, yang mana kalau basisnya sudah sama-sama 3 nih di sini ya, Nak ya. Berarti tinggal kita apa namanya? Maaf, oke, tinggal kita tambahkan aja atau jumlahkan saja pangkatnya. Jadinya di sini 3 pangkat min 2 ditambah 3. Atau jadinya 3 pangkat 1. Jadi jawabannya adalah 3. Ya, berarti nomor 1 itu jawabannya adalah 3. Oke, kita ke nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 bentuk sederhana dari 16 n pangkat 2 n pangkat 4 dibagi dengan dalam kurung 2m pangkat min 1 dikali n pangkat min 1 pangkat 2. Oke, berarti ini pangkatnya kita kaliin ke dalam dulu nih. Jadinya yang atas tetap ya, 16 m pangkat 2 n pangkat 4. Dan yang bawahnya jadinya 2 pangkat 2 m pangkat negatif 1 dan n pangkat negatif 2. Sehingga dari sini kita dapatkan ya 16-nya kita bagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 ya. 16 bagi 4 itu berarti hasilnya adalah 4. Kemudian untuk M-nya ya, M-nya pangkatnya kita kurang. Ya, kita kurang karena operasinya dari pembagian. Pembagian kalau basisnya sama, pangkatnya kita kurang. Tapi 2, ini 2 ya. 2 dikurang negatif 2. N-nya juga sama. N 4 dikurang negatif 2. Ya, sehingga di sini kita dapatkan jadinya 4 M pangkat 2 min 2. Jadi 2 tambah 2. Jadi M pangkat 4. Kemudian N pangkat 4 ditambah 2. Jadinya 6. Nah, jadi hasilnya adalah 4M pangkat 4, N pangkat 6. Ya, jadi jawabannya A. Oke, kemudian untuk nomor 3. Ya, nomor 3 kita disuruh mengurutkan bilangan yang terkecil dan terbesar. Ya, nah, untuk nomor 3 ini, gitu ya, kalau kita mengurutkan bilangan, kalau dia bilangan pangkat, itu ada dua cara. Pertama, ya, kita apa namanya, buat basisnya jadi sama. Basisnya jadi sama. Jadi kita hanya lihat pangkatnya. Pangkatnya mana yang paling besar, itu yang paling besar. Mana pangkatnya yang paling besar, itu nanti bilangannya jadi paling besar. Kalau pangkatnya positif ya, tapi kalau pangkat negatif sebaliknya. Nah, jadi cara yang pertama basisnya kita jadikan sama. Yang kedua, pangkatnya kita samakan. Ya, pangkat yang disamakan. Nah, kalau pangkatnya sama, kita cukup lihat basisnya nanti. Nah, basisnya itu yang paling besar, yaitulah basis yang paling besar, itulah bilangan yang paling besar. Kemudian kalau basisnya itu yang kecil, berarti itu yang bilangan paling kecil. Nah, syaratnya tadi pangkat yang disamakan. Untuk nomor 3, kita gunakan yang kedua, pangkat yang disamakan. Kenapa? Karena di sini basisnya udah bilangan prima, nggak bisa kita sederhanakan. 2, 3, dan 5. Nggak bisa kita sederhanakan lagi. Maka dari itu berarti yang bisa kita samakan itu adalah pangkatnya. Oke, di sini pangkatnya min 32, min 24, min 16. Nah, kira-kira min 32, min 24, min 16 itu sama-sama kelipatan berapa? Ya, kita cari yang paling besar. Ini kelipatan 2, benar kelipatan 2 semua. Tapi masih kecil nih. Apakah ini kelipatan 4? Iya, semuanya juga kelipatan 4. Tapi masih kecil nih. Ada lagi nggak kira-kira di atas kelipatan 4? Ada ternyata kelipatan 8. Ya, ini semua kelipatan 8. 32 kelipatan 8, min 24 juga kelipatan 8, min 16 juga kelipatan 8. Maka dari itu kita ambil 8. Di atas 8 ada nggak, Bi? Nggak ada lagi. Ya,
berapa? 16. 16, 24 bukan kelipatan 11. Gitu ya. Atau berapa lagi? 12. 12 juga bukan, 16 bukan kelipatan 12. Gitu ya. Jadi yang kita ambil adalah kelipatan yang paling besar ini. Oke, kita tadi lihat adalah 8. Kita jadikan ya 8 itu pangkat semuanya. Oke, berarti itu jadinya 2 pangkat min 32 itu ya, supaya tetap nilainya nggak berubah, 8 kali berapa supaya hasilnya min 32? Min 4. Jadi 2 pangkat min 4 dikali 8. Kemudian yang 3 itu jadinya 3 pangkat min 3 ya. Begitupun juga yang 5. 5 jadinya 5 pangkat min 2 pangkat 8. Ya. Nah, setelah kita dapat pangkatnya sudah sama, berarti kita lihat nih basisnya mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya, 2 pangkat min 4 kan bisa kita hitung ya, jadinya 1/2 pangkat 4. Ya. Kemudian yang 3 itu jadi 1/3 pangkat 3. Dan yang 5 itu jadi 1/5 pangkat 2. Oke. Nah, 1/2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, 1/16. Ya. Kemudian yang ini jadinya 1/3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ya. Jadi 1/27. Dan yang terakhir 1/5 pangkat 2. Jadi 1/25. Nah, dari sini kelihatan nih mana basis yang paling kecil, mana yang basis paling besar. Ingat, kalau dia bilangan pecahan, semakin besar bilangan penyebutnya, berarti nilai bilangan itu semakin kecil. Ya, penyebutnya yang di bawah ya. Itu semakin besar berarti nilainya itu semakin kecil. Berarti ini yang paling besar adalah si 1/16. Yang baru dilanjutkan 1/25, 1/27. Oke, kita kembali ke soal. Soalnya urutkan dari yang terkecil yang terbesar. Oke, berarti urutan yang terkecil yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat min 24, kemudian 5 pangkat negatif 16, baru terakhir 2 pangkat negatif 32. Jadi ya, nah jadi dari sini kita dapatkan berarti jawabannya adalah C. Ya, 3, 5, 2. 3, 5, 2. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu diketahuinya 3M pangkat 3/8. Oke, yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwasannya untuk yang ini ya, oke, 3M pangkat 3/8. Nah, yang perlu diketahui dulu untuk mengerjakan ini ya, itu kalau ada A pangkat M per M. Nah, ya, itu jadinya akar dari A pangkat M dari akar M. Ya. Nah, berarti kalau ini hasilnya adalah 3 akar M pangkat 3 dari akar 8. Ini kenapa nggak 3M yang di dalam akar? Karena pangkat 3/8 ini hanya punya si M, bukan punya 3 juga. Kecuali bentuknya seperti ini. 3M dalam kurung 3/8. Barulah hasilnya adalah 3M dalam kurung ya, pangkat 3, 8. Seperti ini hasilnya. Kalau misalkan dia bentuknya seperti ini. Tapi kasus yang di soal kita adalah 3M pangkat 3/8. Pangkatnya itu hanya punya si M, bukan punya si 3. Seperti itu. Ya, jadi simpel untuk nomor 4. Oke. Kemudian terakhir di slide ini nomor 5 ya. Nomor 5 kita punya akar 48 dikurang akar 2 akar 27. Kemudian ditambah akar 147. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan gandanya itu hasilnya semuanya akar 3. Berarti nanti ini disederhanakan dalam akar 3 semua. Oke, syarat untuk menjumlahkan atau mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, itu syaratnya satu cuma. Yang di dalam akar itu bilangannya sama. Misalkan sama-sama 3, sama-sama 4, sama-sama 5, dan seterusnya. Ya, oke, kalau dia belum sama, kita buat jadi sama. Nah, bagaimana kita faktorkan? Oke, akar 48 itu bisa kita pecah dengan berapa?
Kalau tadi ada clue-nya di sini 3 semua pilihan gandanya, berarti kita pecah dengan 3 kali berapa? Ya, hasilnya 48. Iya benar, 14. Ya, 16 kali 3, kemudian ini 2, akar 27. Akar 27 jadi 9 kali 3, dan 147. Nah, 147 berapa dibagi 3 aja? Oke, 49 kali 3. Ingat untuk memecah atau memfaktorkan bilangan-bilangan di dalam akar ini, usahakan satunya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat, gitu ya. Nah, kenapa? Supaya bisa kita keluarkan dari akar bilangan kuadrat. Kalau bentuk akarnya akar kuadrat, ya. Bilangan kuadrat, misalkan 4, kemudian 9, kemudian 16, 25, kemudian 36, kemudian 49 dan seterusnya, ya. Mecahnya dengan bilangan kuadrat. Dan satunya boleh bilangan prima atau bilangan yang faktor-faktornya prima. Misal apa? Bilangan yang faktor-faktornya prima. Itu ada misalkan 10. Nah, 10 kan faktornya 2 dan 5. Itu kan dia nggak bisa keluar dari bentuk akar. Karena pertama dia bukan bilangan prima tapi faktor-faktornya prima. Ya. Oke, nah berarti ini jadinya 4 akar 3. Ya. 16 keluar jadi 4 ya. Min 2 dikali 9 keluar jadi 3. 3 akar 3 tambah 7 akar 3. Nah, sehingga ini jadinya 4 akar 3 min 2 kali 3 min 6 akar 3 ditambah 7 akar 3. Sehingga kita dapatkan bahwasanya untuk hal ini kita tinggal kalau bilangan di dalam akarnya sudah sama, kita tinggal operasikan bilangan yang di depan akar. Ya. Jadi 4 dikurang 6 ditambah 7 kurung akar 3. Ya. 4 kurang 6 tambah 7 itu hasilnya adalah di 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3. Kalau di pilihan gandanya nggak ada itu bisa tulis ya. Jawabannya adalah 5 akar 3. Untuk yang kalau kalian ambil kisi-kisinya ya. Oke, jawabannya adalah 5 akar 3. Kalau yang udah ada berarti udah diperbaiki kemarin ketika diberikan. Oke, itu untuk nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 6 ya. Oke, nomor 6 ditanya hasil dari 2 akar 3 dikali akar 18 per akar 2. Oke, langsung ya, 2 akar 3 dikali akar 18 dibagi dengan akar 2. Nah, hasilnya ingat kalau kita di sini ya, kita punya kalau misalkan ada akar A dibagi dengan akar B, itu jadinya akar A per B. Atau bisa juga ya, ada juga sifat akar A dikali akar B, itu hasilnya adalah akar A dikali B. Ya, itu juga bisa berlaku juga. Oke, untuk yang nomor 6 ini, ya kita gunakan kedua-duanya. Oke, nah yang bukan bilangan akar itu 2 kan, buat sendirian. Jadi akar, ya, akar kurang panjang. Oke, akar 3 dikali 8 ya, 18 Pak, dibagi dengan 2. Jadi sehingga dapatnya 2 dalam kurung akar dari, nah kita coret 2 sama akar 18 kan 9. Jadi tinggal 3 dikali 9. Oke, 9 bisa kita keluarkan dari akar. Jadi 2 dikali 3 akar 3 atau hasilnya jadi 6 akar 3. Ya. Nah, jadi untuk nomor 6 hasilnya adalah 6 akar 3 atau pilihannya D. Ya. Oke, kemudian nomor 7. Oke, kita coba nomor 7. Ya. Nomor 7 di sana adalah bentuk rasional. Jadi kita rasionalkan bentuknya. Itu 10 ditambah 6 2 akar 5. Ya, kita merasionalkan bentuk akar seperti ini, kita kali dengan akar sekawannya. Berarti jadinya ini 6 dikurang 2 akar 5 per 6 dikurang 2 akar 5. Gitu ya. Oke, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya 10 dikali 6 min 2 akar 5 per. Gitu ya. Nah, ini langsung 36 ya. 36 min, 11 kali min ya. 2 kali 2 4. 4 kali akar 25 ya.
4 kali 5, 20. Sehingga kita dapatkan jadinya 10 akar 6 min 2 akar 5 per 16. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2, ini 8, ini 5. Sehingga kita dapatkan jadinya 30 min 10 akar 5 per 8. Nah, ini sama-sama masih bisa kita bagi dengan 2. Oke, sama-sama kita bagi dengan 2. 15, ini 5, ini 4. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 15 dikurang 5 akar 5 dibagi dengan 4. Ini itu jawabannya adalah D ya. Tuh. Itu untuk nomor 7. Oke, untuk nomor 8. Nah, nomor 8 kita hanya mencari mana yang disebut dengan persamaan kuadrat. Ya. Nomor 8, kalau yang pernyataan 1 itu jelas persamaan kuadrat. Kenapa? 3x dikali x tambah 3 sama dengan 15. Kita kaliin ke dalam x-nya, 3x-nya. Jadi 3x kuadrat plus 9x sama dengan 15. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Arti 1 itu persamaan kuadrat. Oke. Yang kedua, persamaan 2. Persamaan 2 di situ 4x kuadrat min 2x dikali 2x min 4 sama dengan 12. Nah, ini ada x kuadrat nih, tapi belum tentu. Kita kalikan dulu yang masih ada bisa dikalikan. Min 2x kali 2x itu hasilnya adalah min 4x kuadrat. Ya, min 4x kuadrat, min 2x jadi plus 8x sama dengan 12. 4x kuadrat dikali 4x kuadrat itu habis. Jadi sisanya 8x sama dengan 12. Oke, jadi yang 2 bukan. Oke, yang 2 bukan. Jadi sisa 1. Bisa jadi jawabannya hanya 1 atau jawabannya bisa jadi hanya 1 dan 3. Kita lihat yang 3. Ya. Nah, yang ketiga, nah, itu dia apakah persamaan kuadrat atau bukan? Ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, ternyata ini kan bentuknya seperti ini enggak? Ya. Nah, ini kan ada per ya. Misalkan per x-nya ini enggak mau kita jadikan per. Kita kali semua bilangan ini dengan bilangan x. Ya, kita kali dengan x. Berarti kan jadinya 4x kuadrat per 3. Itu jadinya min 2x per x ya. Berarti x-nya habis ya. Tinggal 2 aja. Plus 7 per 9x. Sama dengan 0. Ini, oke. Ini itu artinya ini kan jadi persamaan kuadrat kan. Ini A-nya, ini x kuadratnya, ini yang koefisien x-nya, ini konstantanya. Ya, berarti 3 juga itu adalah persamaan kuadrat. Sehingga jawabannya adalah D. Hanya 1 dan 3. Ya. Kemudian untuk nomor 9. Nomor 9 itu adalah faktor dari x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di mana di sini? Nah, oke. Untuk kita memfaktorkannya, ya caranya yang pastikan ini x sama x ya. Akhirnya kita cari berapa nilai ini. Nilai ini itu kan merupakan ya min 21 itu hasil kali dari berapa kali berapa yang dijumlahkan hasilnya adalah 4 atau B-nya. Gitu ya. Oke, berarti 21 itu 7 kali 3 ya. Oke, 7 sama 3. Tapi negatif ya ini ya. Berarti salah satunya negatif. Yang mana kalau dijumlahkan hasilnya 4, berarti negatifnya itu di 3. Gitu ya. Negatifnya di 3. Jadi 7 kurang 3 kan 4. Berarti x plus 7 dan x min 3. Oke, jawabannya. Jadi jawabannya. Oke, kemudian nomor 10. Ya. Nomor 10 itu kita lihat ini sama faktor juga ya. 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Ya. Nah, ini juga hampir sama, mirip. Nah, tapi yang ini kita buatnya 2x dikali x gitu ya. 2x dikali x. Nah, tinggal min 5 ini kan bisa berapa kali berapa? Pasti 5 kali 1 kan. Ya, 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 satunya negatif. Gimana? Ini kan hasilnya positif nih. Berarti kan nanti yang 5-nya itu positif. Kita 5-nya yang positif. Nah, plus 5 sama min 1. Nah, tinggal posisinya 5 di mana? Sebelah mana? Gitu ya. Nah, kalau 5-nya sebelah sini, nah
Misalkan 5X kita tulis di sini, plus 5-nya. Nanti ada 2X kali 5, jadinya 10X, kejauhan. 10X dikurang X, jadi nanti 9X. Sedangkan kita butuhnya 3X. Gitu ya. Nah, berarti di sini, yang di sebelah sini itu bukan 5, tapi plus maaf, min 1. Gitu ya, min 1. Di sini baru plus di 5. Ya, berarti jawabannya adalah ini, 2X plus 5 kali X min 1. Ya. Ini jawabannya juga nggak ada ya. Jawabannya ini X plus 1 ya, bukan X min 2 yang salah. Oke, berarti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, oke, itu untuk nomor 1 sampai 10. Oke, kemudian untuk nomor 11 ya. 11. Oke, kemudian di sini adalah penyelesaian persamaan dari X kuadrat dan 2X min 3 sama dengan 0. Oke, sama, ini masih sama ya. Caranya untuk nomor 11 ini seperti nomor 9 dan 10. Ya. Oke. Nah, ini jadinya ya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita cari dulu akar-akarnya, nah. Sama seperti tadi. Min 3 itu berapa kali berapa yang kita jumlahkan hasilnya negatif 2. Ya, negatif 2 kita taruh di sini ya. Min 3-nya di sini. Oke, pastikan 3 kali 1 ya. Nah, 3 kali 1. Cuma ini kan negatif nih, berarti salah satunya adalah negatif. Boleh 3-nya, boleh 1-nya, tergantung. Kita jumlahkan yang hasilnya negatif 2 yang mana? Yang jelas pasti kalau hasilnya negatif, yang lebih besar itu kita negatifkan angkanya. Min 3 tambah 1 jadi negatif 2. Sehingga kita dapatkan di sini faktornya X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nanti di sini akar-akarnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Nah, setelah kita dapat akar-akarnya, gitu ya, di soal diketahui itu X1 kurang dari X2. Nah, berarti yang jadi X1 itu yang lebih kecil. Nah, berarti X1-nya itu sama dengan negatif 1. X2-nya yang sama dengan 3. Infonya sama soal adalah X1 dikurang X2. Berarti negatif 1 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Gitu ya, untuk nomor 11. Nah, kenapa ditentukan? Karena kalau misalkan kita ngambil X1-nya 3 tuh, 3 dikurang 1, jadinya kan hasilnya positif 4. Ini jawabannya nggak ada. Ya, makanya dikasih tahu di sini X1-nya kurang dari X2. Oke, kemudian nomor 12. Selanjutnya. Nomor 12 yang ditanya adalah PK baru. Ya, yang diketahui sama-sama ini. Oke, yang perlu kalian ingat, bahwasanya kita punya rumus untuk mencari PK baru, yaitu X kuadrat min P plus Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Yang mana P dan Q di sini ya, P dan Q di sini adalah akar-akarnya. Akar-akar persamaan kuadrat. Ya, Oke, akar-akarnya di sini diketahui adalah 5 sama min 2. Ya, tafadol P-nya mau 5 mau yang min 2 tafadol. Ya, misal P-nya itu min 2, Q-nya itu 5 ya. Mau dibalik juga nggak apa-apa, sama aja nanti. Jadinya berarti di sini X kuadrat min P tambah Q, min 2 tambah 5. Ya, min 2 tambah 5. X ditambah P kali Q, min 2 dikali 5. Sama dengan 0. Sehingga jadinya ini X kuadrat min 2 tambah 5, 3. Jadi min 3X, min 2 kali 5 itu min 10. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah X kuadrat min 3X min 10. Atau B. Ya. Oke. Itu untuk nomor 12. Kemudian nomor 13. Nah, nomor 13 ini ada cara panjang, ada cara cepat. Oke, kita pakai cara cepat aja. Ya, diketahui dari soalnya keliling taman ya yang bentuknya persegi panjang itu adalah 30 meter. Oke. Kalau kalian ingat keliling persegi panjang rumusnya apa? 2 dikali P tambah lebar. Panjang tambah lebarnya sama dengan 30. Berarti dari sini kita dapatkan panjang tambah lebarnya itu sama dengan 15. Ya. Kemudian diketahui juga luasnya. Luas sama dengan 56. Ya. Berarti luas itu kan rumusnya apa? P kali L sama dengan 56. Oke, seperti itu ya. Ini yang diketahui dari soal. Yang ditanya adalah panjang P
berapa panjang dan lebar pekarangan. Oke, kalau kalian lihat di sini diketahuinya ya. Oke, pembahasannya. Ini tambah L itu sama dengan 15 ya. P kali L itu sama dengan 56 ya. Nah, perlu kalian ingat ya, untuk P tambah L, P kali L. Coba kalian lihat di sini. Ya. Ini kan kosennya sama. Min 3 ini panjang kali lebar, yang kalau dijumlahkan adalah negatif 2. Ini adalah konsep persamaan kuadrat. Berarti gitu ya, di sini adalah 56. Berapa kali berapa yang kalau kita jumlahkan hasilnya 15. Itu panjang lebarnya. Nah, 56 kan bisa kita cari berapa kali berapa tuh? 56 itu 7 kali 8. Ya, 7 kali 8. Benar nggak ditambah 15? Sama nih. 7 kali 8, 56. Kalau ditambah 15. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah 7 dan 8. Gitu ya. Jadi di sini hapus warnanya biar beda ya. Jadi 56 itu 7 dan 8. Oke, berarti kita dapatkan panjangnya. Nah, yang mana panjangnya? Oke, panjangnya kan yang lebih panjang ya biasanya. Lebar yang lebih panjang. Berarti panjangnya 8, lebarnya tuh 7. Atau jawabannya adalah A. Ya, itu untuk nomor 13. Oke, kemudian terakhir di slide ini, nomor 14. Oke, nomor 14 diketahui fungsi f(x) sama dengan 6 dikurang 5x min 4x kuadrat. Oke, nah, oke, dari sini ya kita ketahui ini fungsinya. Yang ditanya adalah f1 ditambah f negatif 2. Ya berapa? Nah, yang perlu kalian ketahui ya, ketika kita ditanya F1 sama F-2, kita cari dulu F1-nya berapa, F-2-nya berapa. Bagaimana nyarinya? Oke, kita cari di sini. F1. F1 artinya kita substitusikan 1 ke dalam X-nya. Ya, ke dalam X-nya. Jadi, 6 min 5 dikali 1 dikurang 4 kali 1 kuadrat. Ya. Kemudian, F-2-nya, ya, itu jadinya 6 min 5 kali min 2 dikurang 4 kali min 2 kuadrat. Ya. Oke. Nah, baru kita selesaikan. 6 dikurang 5 kali 1, 5. 6 kurang 5, 1. Ya. Kemudian min 4 dikali 1 kuadrat. Yang min 4 itu sendiri. Ya, 1 kuadrat 1. Tadi kita 6 kurang 5, 1. 1 kurang 4, berarti hasilnya adalah negatif 3. Ya. Oke. Kemudian yang F-2. F-2. 6 dikurang 5 kali negatif 2. Berarti 6 ditambah 10. 5 kali negatif 2. Min 5 kali min 2 plus 10. 6 tambah 10. 16. Kemudian 4 dikali min 2 kuadrat. Dikuadratin dulu nih min 2-nya. Min 2 dikuadratin hasilnya 4. 4 kali negatif 4 itu 16. Berarti 16 kurang 16. Itu hasilnya adalah 0. Sehingga ketika yang ditanya F1 ditambah F-2 sama dengan berapa? Berarti hasilnya adalah, ya, karena kita tahu tadi F1-nya adalah negatif 3, ditambah F2-nya adalah 0, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, itu untuk nomor 14. Oke, nah untuk nomor 15 itu bisa kalian cek di buku cetak ya. Ya, di buku cetak itu halaman ya. 9. Udah siap fotokopi lagi semuanya, Bi? Semuanya. Semuanya kelas 9. Ini Kelas 11, Boy. Bukan 9 lah ya. kelas 11 sih. Kalian bener nggak ini? Benar. Materinya. Atletik lari. Bukan jasmani, benar. Ya udah berarti benar. Ini abinya aja yang salah ketik berarti. Ya. Ih, mana uangnya udah dikumpulin belum? Yang 1.000. Oh, 1.000 nanti. Ya. Oke. Kumpulin ya, tolong ya.
Oke, kita buka halaman 158 di buku cetaknya ya, halaman 158 nomor 26 ya. Di situ ada sketsa grafik Y ya, 15. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Oke, untuk kita menganalisa atau menganalisis, mencari kira-kira mana yang paling mungkin ya dari persamaan kuadrat dari fungsi tersebut, grafik tersebut. Pertama kita tentukan dulu tuh kurvanya itu atau grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ini yang paling simpel kan? Nah, dia terbuka ke atas ketika A-nya positif ya, dan dia A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Di nomor 15 ini fungsinya X kuadratnya itu positif. Berarti dia terbuka ke atas. Jadi pilihan A, B, dan D itu mungkin. Kecuali C. C pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena dia terbuka ke bawah. Jadi pilihan gandanya tinggal A, B, dan D. Kemudian kita lihat lagi di situ tuh apa yang beda dari ketiga-tiganya. Ya, kalau untuk titik potong sumbu Y semuanya sama. Ya, semuanya sama-sama min 3 semua tuh. Jadi nggak bisa kita cari. Ya, sama semua titik potong sumbu Y-nya. Pasti ya sama kita kalau kita cari. Nggak usah kita cari berarti. Kemudian yang berbeda adalah titik simetri sama titik potong. Nah, titik potong sumbu X. Nah, kalian terserah mau nyari titik potong sumbu X atau mau nyari titik simetri. Yang paling mudah menurut kalian. Oke, kalau Abi memilih cari titik potong sumbu X-nya. Ya, berarti kan kalau titik potong sumbu X itu Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 2X min 3 itu sama dengan 0. Sehingga ini kita kita faktorkan lagi. Min 3 berapa kali berapa yang dijumlahkan hasilnya min 2. Ya, jadinya ini min 3 sama 1 ya. Dan yang negatif itu min 3. Oke, dapatnya berarti itu X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Atau dapatnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Berarti dipotong sumbu X-nya itu adalah 3,0 dan min 1,0. Nah, kalau dari bukunya, dari pilihan gandanya, yang titik potongnya 3,0 sama min 1,0 itu adalah pilihan A. Jadi jawabannya A. Kalau yang B kan min 3 sama 1. Kalau yang D jauh juga dia min 3 sama 3. Ya, jelas. Berarti jawabannya adalah A. Jadi nggak semuanya kita cari. Nggak harus cari titik simetrinya semua. Nggak harus cari titik potong sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Ya, pilih salah satu aja. Yang kira-kira berbeda dari semua pilihan gandanya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16. Oke, nomor 16 itu yang ditanya adalah fungsi yang terbuka ke bawah yang mana? Oke, terbuka ke bawah tadi apa? Yang dia X kuadratnya atau koefisien X kuadratnya negatif. Ya. Oke, kita lihat di sana. Nah, di sini yang negatif, kalau yang satu jelas bukan. Ya, yang satu jelas bukan karena positif. Jadi kan pilihannya tinggal 2 sama 3. Ya, mana yang dia negatif. Oke, kalau kalian lihat dari pilihan gandanya, yang ada satu udah pasti salah, nak. Kenapa satu bukan? Jawabannya pasti udah 2 dan 3. Itu cara cepatnya. Ya, kalau kalian mau buktikan kita lihat. Yang dua. Yang dua kelihatan tuh. Fx-nya sama dengan 4 ditambah X dikali 1 min X. Ini kan jadinya 4 ditambah X-nya kita kalian ke dalam, nak. Jadi X kali min X kuadrat. Negatif ya, berarti ini dia terbuka ke bawah. Ini nomor 2. Untuk yang nomor 3, pasti juga dia terbuka ke bawah. Ya. Oke, kita lihat di sini 3X kuadrat min 2X dikali 3X min 1. Kita kalian ke dalam jadinya 3X kuadrat min 2 kali 3X min 6X kuadrat min 2X. 3X kurang 6X jadinya min 3X kuadrat min 2X. Gitu ya. Ya udah, ini juga dia terbuka ke bawah. Berarti benar jawabannya 2 dan 3. Tapi kalau mau pakai cara cepat tadi kata Abi, kalau satunya udah salah, pasti yang ada pilihan satu itu udah salah nih. Tinggal C aja yang nggak ada pilihan satu. Pasti jawabannya hanya 2 dan 3. Ya. Oke, itu untuk nomor 16. Oke, nomor 17. Ya. Oke, nomor 17. Kita lihat, di situ fungsinya adalah fx-nya sama dengan 2x kuadrat min 8x
min 10. Ya, yang ditanya adalah persamaan sumbu simetri. Ya, kalau yang ditanya sumbu simetri berarti kita cari nilai x dari titik simetri tadi. Ya, ada titik balik bahasanya titik puncak. X-nya saja. Yang rumusnya apa x tadi? Ya, itu sama dengan min b per 2a. Ya, min b per 2a. Berarti kita masuk ini. Di sini dari sini kita lihat dulu hanya 2. B-nya negatif 8. C-nya min 10. Ya, oke, kita silakan. Jadi X sama dengan min B per 2A. Min B-nya itu min 8 per 2 kali A. 2 kali 2. Jadinya plus nih, min plus. 8. 8 dibagi 2. Yaitu 4. Jadi X sama dengan 4. Oke. Maaf. 8 bagi 2. Ini 4, maaf. 2 ya. Oke. Jawabannya adalah 2. X 8 bagi 4. Berarti jadinya X sama dengan 2. Jawabannya X sama dengan 2. Itu untuk nomor 17. Ya. Oke, kita kan nomor 18. Nomor 18, kita lihat di situ fx-nya itu sama dengan 3 dikali x plus 2 kuadrat min 5. Yang ditanya adalah nilai minimum fungsi. Ya, kalau nyari nilai minimum fungsi berarti kita cari y. Yang rumusnya adalah min d per 4a. Tapi kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, persamaan ini itu mirip ketika persamaan kita mencari titik puncak, mencari persamaan kuadrat yang diketahui titik puncak, yaitu rumusnya y sama dengan a dikali x ditambah xp kuadrat ditambah yp. Ya, nah yang mana di sini yp-nya diketahui kan? Yp-nya adalah bilangan di sini. Yang di sini juga sama mirip kan? Hanya 3, x-nya ya, xp-nya itu 2. Kemudian YP-nya itu adalah negatif 5. Berarti YP-nya negatif 5. Ini adalah nilai minimumnya. Gitu. Itu cara cepatnya. Gitu ya, jadi YP-nya negatif 5. Jadi nggak perlu kalian cari semuanya. Oke, itu untuk nomor 18. Oke, nomor 19. Ya. Oke. Oke, nomor 19. Oke, 19 yang ditanya titik balik minimum. Ya, atau titik simetri tadi. Titik balik minimum atau titik puncak titik minimum. Oke, fungsinya adalah fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Gitu ya. Nah, yang mana x kuadrat plus 2x min 15 ini, kita cari titik puncaknya. Pertama kita cari x-nya dulu. Ya, x-nya rumusnya apa? Ini. X sama dengan min b per 2a. Berarti sama dengan min. B-nya 2 ya. Per 2a. 2 kali 1. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Oke. Nah, cara kedua untuk menentukan y-nya, bisa negatif 1 kalian masukin ke sini. Ya, atau pakai rumus y. D, y sama dengan min d per 4a. Oke. Tapi kalau Abi kita cek dulu pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya, ini D-nya nggak kelihatan ya. A, B, C, D-nya itu yang X-nya negatif 1 cuman B aja. Pasti jawabannya negatif 16. 1,16. Jadi jawabannya B. Ya, jawabannya B. Kalau nggak percaya kita buktikan. Kita substitusikan Y-nya. Ya. Kan X-nya ya. Oke. Y-nya sama dengan min D per 4A. D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Per 4A. Oke. Min B kuadrat. B-nya 2. Berarti jadinya min 4. Ya. B kuadratnya 4. Min 4 kali A kali C. 4 kali A kali C. 4 dikali A. 1. 4 kali 1. 4. Min ya. Min 4 dikali 15. Plus 60. Nah, 4 kali 1. 4. Jadi ini hasilnya adalah 64 min 64 dibagi panjangan. Jadinya di sini 4 dikurang ditambah ya 60 per 4. Jadi 64 dibagi 4. Negatif ya, maaf negatif. Berarti hasilnya adalah min 16. Kan benar kan sama ya? Pasti B-nya.
Nah, kalau misalkan dipilih nggak ada jadi X-nya udah dapet tuh min 1, tapi selain B nggak ada lagi, misalkan D-nya itu kalau misalnya 2,8 atau 2,16. Itu salah. Berarti ya udah, yang negatif 1 cuma B aja, berarti jawabannya pasti B. Nggak usah dicari Y. Itu menghemat waktu. Oke. Dan kita lanjut ke nomor 20. Nah, nomor 20 mudah nih. 20 udah transformasi. Ya. Oke, nomor 20. Diketahui titik A-nya itu min 3, min 2. Kemudian ditranslasikan terhadap T-nya itu 4, negatif 6. Ya. Kalau translasi itu kita jumlahkan saja. Jadi aksennya itu kita jumlahkan min 3 tambah 4. 1, min 2 tambah min 6. Min 8. Ya udah jawabannya 1, negatif 8. Gitu ya. Oke, simpel untuk nomor 20. Nomor 21. Yang ditanya titik puncak grafik. Nah, ini mirip sama yang nomor berapa tadi ya? Titik puncak. Titik balik ini nomor 19. Oke, nomor 19 kita cek. Ya, Y sama dengan negatif X kuadrat plus 4X plus 5. Dari sini A-nya ketahuan ya. A-nya negatif 1, B-nya itu 4, C-nya itu 5. Kalau ditanya titik puncak, berarti kita cari X dan Y-nya. Ya. Oke, X-nya itu min B per 2A. Ya, berarti jadinya min B-nya 4 per 2 kali min 1. 2 kali min 1. Jadi 4 dibagi min 4 min 2. Jadi jawabannya 2. XP-nya 2. Nah, kalau yang ini kan 2-nya ada 2 nih, ada A dan B. Tapi harus kita cari nih YP-nya. Ya, YP-nya kita cari. Min D per 4A. Oke, berarti jawabannya min D-nya B kuadrat min 4AC. Kemudian 4 kali A. 4A. Oke, jadi jawabannya min B kuadratnya 4 kuadrat 16. Dikurang 4 kali A kali C. 4 kali A plus 4 ya dikali C 20. Jadi plus 20. Per 4 kali A. 4 kali A min 4. Jadinya ini kita jumlahkan dulu ya. Baru min ini kan punya ini ya. 16 tambah 20 itu 36. Jadi 36 min 4. Jadi min plus 36 bagi 4 9. Jadi jawabannya adalah 2,9. Yang A. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk nomor 22. Ya. Nah, 22 tuh mirip-mirip dengan nomor 15 tadi ya. Nah, kita lihat nih. Ini semuanya itu adalah dia kurvanya menghadap ke atas ya, menghadap ke atas kurvanya. Berarti X kuadratnya kan menghadap ke atas ya. Berarti nggak bisa kita selisihkan nih. Tinggal ada satu nih ya, yang di atas sumbu X. Di atas sumbu X ini kapan? Ketika D-nya itu kurang dari 0 ya. Apakah benar D-nya kurang dari 0 ya? Kalau kita lihat B kuadrat itu berarti 9 min 4AC. Min kali A 41 plus 16. 4 kali 4 ya. 4 kali 1 min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 4 plus 16. 25. Berarti D-nya enggak kurang dari 0. Berarti yang D udah pasti salah. Ya, yang D udah pasti salah. Tinggal A, B, dan C. Nah, ini yang beda dari ketiga-tiganya apa kira-kira? Tapi tadi boleh kalian cek potong sumbu X-nya atau titik simetrinya. Yang menurut kalian lebih mudah. Ya. Nah, kalau Abi tadi titik potong sumbu X-nya. Ya, titik potong sumbu X. Itu berarti Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Ya kan? Berarti kan Y-nya sama dengan 0 ya. Oke, berarti jadinya X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, min 4 berapa kali berapa? Yang kalau kita jumlahkan hasilnya min 3. Kan 4 itu bisa 2 kali 2 ya. 2 kan nggak bisa jadi 3 ya. Berarti 4 kali 1. Nah, 4 kali 1 mana yang negatif? Tapi tadi kalau dia naik yang di bawah negatif, berarti yang besarnya itu negatif. Jadi negatif 4 tambah 1. Negatif. Di X min 4 dikali X plus 1 sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan jadinya X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Sehingga titik potongnya jadinya 4,0 dan min 1,0. Nah, kita lihat mana 4,0 sama min 1. Berarti X-nya 4. Berarti di sebelah sini 4 sama min 1. Ini kan di positif semua ya, berarti ini salah. Ini negatif semua salah. Yang ada negatif positif ini 4, ini negatif 1. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya.
Oke, itu untuk nomor 22. Kemudian kita ke nomor 23. Ya, nomor 23. Yang ditanya apa? Persamaan untuk grafik di atas. Ya, yang ditanya ada persamaan untuk grafik di atas. Nah, dari soal kita ketahui ada titik potong sumbu Y-nya, ya, sama ada apa namanya titik puncaknya atau titik balik minimumnya ya. Kemudian titik potong sumbu X-nya juga ada. Nah, ini macam-macam. Kalian mau gunain cara mana aja, tafadhol. Mau yang diketahui titik puncak, kemudian ini. Kalau misalkan kita lihat nih, ini kan dia titik potong sumbunya kan min 8 ya. Kan kita tahu titik potong sumbunya itu kalau Y-nya min 8, itu kan Y sama dengan C ya. Jadi Y sama dengan min 8. C-nya itu pasti min 8. Nah, kita lihat di sini. Yang min 8 itu ada B dan C. Berarti ini udah salah. Tinggal yang A, B, dan C. Nah, kita lihat setelah itu. Titik potong sumbu X-nya aja. Nah, di sini kan titik potong sumbu X-nya min 2, min 2 dan 4 ya, X sama dengan 4. Kalau AB balik jadinya. Jadi X min 2 sama dengan 0, atau X plus 4, min 4 ya. X min 4 sama dengan 0. Atau jadinya kan, kalau kita balik jadi X min 2 dikali X min plus dari plus ya, maaf. X plus 2 dikali X min 4 sama dengan 0. Kita kali ini X kuadrat min 4X plus 2X min 8. Kita udah tahu nih, cuman X kuadrat nih. Berarti pasti jawabannya ini. Tanpa kita selesaikan. Ya. Nah, tapi kita selesaikan aja. X kuadrat min 4X plus 2X min 2X min 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah B. Ya. Nah, kemudian ada nomor 24, nomor 25. Oke. Kita coba dulu yang 25 dulu nih. Yang mudah dulu. 25 apa itu diketahui dari soal? Fx-nya itu 2x kuadrat min 9x min 3. Oke. Nah, yang ditanya sama soal ini adalah titik potong grafik terhadap sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y itu X sama dengan 0. Berarti Y-nya itu sama dengan C, gitu ya. Kita udah ngebahas. Ini sama dengan C. C-nya berapa di sini? Negatif. C sama dengan negatif 3. Nanti jadi Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga titik potongnya adalah 0, negatif 3. Jadi ya, cepat ya. Ini nomor 25. Oke, kita ke nomor 24. Oke, nomor 24 yang ditanya adalah fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak dan melalui titik lain. Ya. Oke, rumusnya untuk ini kan Y sama dengan A X plus XP di buku kalian ya, kuadrat plus YP. Dengan XP YP itu adalah titik puncak. Langkah pertama kita cari nilai A-nya dulu. Baru setelah dapat nilai A, baru kita substitusikan kembali. Oke, ini kita substitusikan semua. X, Y-nya kita ambil, itu adalah X-nya itu 2, Y-nya itu 15. Kemudian XP-nya itu min 3, YP-nya itu min 10. Ya. Sehingga dari sini kita dapatkan, jadi Y-nya tadi 15 sama dengan A, A-nya itu 2 ditambah min 3, 2 min 3 jadinya ya. Kuadrat ditambah YP-nya min 10. Ini jadi 15 sama dengan A, 2 kurang 3 min 1 dikuadratkan min 10. Sehingga kita dapatkan jadinya 15 sama dengan Oke, A kali min 1 dikuadratin, min 1 kuadrat 1. A kali 1 ya tetap A. A kurang 10. Jadi A-nya sama dengan 15, min 10-nya pindah plus 10. Jadi A sama dengan 25. Oke, kita dapat nih A-nya 25. Kemudian kita substitusikan ke apa namanya rumus yang tadi atas tadi. Ya. Oke, kita substitusikan, berarti Y-nya tetap nggak kita masukin. 25 X min 3 ya kuadrat min 3 nya kita tetap masukin SP-nya ya min 10. Oke, jadinya 25. Oke, kemudian X min 3 ya dikuadratin X kuadrat 2 kali min 3 min 6X plus 9 min 10 ya. Oke, sebentar ada yang salah.
Y-nya 15, benar. X-nya 2. Ya 2 kurang 3 negatif 1. Negatif 1 kurang 1. Benar, min 10. Oh maaf, ini bukan X plus XP ya, tapi X min. Oke, ini adalah X min. Ini jawabannya. Oke, ini X min ya. Ini X min XP ya. Kemudian ini jadinya X plus ya. X plus 2 tambah 3. Ini jadi 5 ya. 5 kuadrat jadi 25. Oke, ini dihapus dulu. Ini dihapus. Ya. Oke, berarti di sini jadinya 2 tambah 3 ya. Oke, ini 2 tambah 3, 5 kuadrat, jadinya 15, 25A min 10. Jadi, min 10 pindah jadi 15 tambah 10 sama dengan 25A. Atau 25 sama dengan 25A. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 25 bagi 25 ya sah. 1. Ini 1, ini 1. Ya, oke, berarti kita dapatkan jadinya 1 dikali ini kan tetap ya. X kuadrat min 6X plus 9 kurang 10 min 1 ya, jadi Y sama dengan X kuadrat min 6X min 1 ya. 2 min 3 benar kan? 9 jawabannya nggak ada ya, ini itu hanya plus 6X ya. Itu belum lagi ganti ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada salah itu dikoreksi aja ya. Tapi kurang lebih jalannya seperti ini. Oke, insya Allah kalau yang di PAS tidak ada salah nih, udah dicek kemarin berapa kali. Oke, itu untuk sampai nomor 25. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 5 soal lagi ya. Nomor 26. Oke, kita lanjutkan nomor 26 ya. Nomor 26 di sini tentang nilai aplikasi dari nilai maksimum dan nilai minimum gitu ya. Oke, kita lihat di situ. Diketahui dari soalnya itu persamaannya adalah H ya sama dengan 40T min 5T kuadrat ya. Yang ditanya adalah tinggi maksimum ya. Kalau tinggi maksimum berarti yang ditanya adalah H maksimum ya. Kalau H maksimum itu berarti yang kita cari adalah Y ya. Tapi kalau yang ditanya waktu maksimumnya untuk mencapai tinggi waktunya, berarti yang kita gunakan adalah rumus X. Ya, rumus nilai minimum maksimum. Nilai minimum itu atau nilai maksimum ya. Nilai maksimum ataupun minimum itu rumusnya yang kita kedungan Y min D per 4. Atau boleh juga kalian cari X-nya dulu, kemudian kalian substitusikan ke dalam persamaannya. Sehingga kalian nanti dapat nilai dari Y-nya gitu ya. Nah, tapi yang di sini yang kita cari adalah cara cepatnya kalau B langsung kita masih ke rumus Y sama dengan min D per 4. Oke, dari sini A-nya berapa di sini? A-nya negatif 5. Ingat, A itu adalah koefisien dari variabel kuadratnya. Ini variabelnya T ya. Jadi T kuadratnya. Dan min 5, B itu sama dengan 40. Kalau C itu sama dengan 0. Karena nggak ada konstantanya ya. Oke, berarti kalau kita disuruh cari tinggi maksimumnya, berarti kita pakai rumus yang ini aja. Boleh pakai X dulu, kemudian kalian substitusikan X-nya ke dalam H, boleh juga. Maaf, apa namanya? Kalian cari T-nya dulu, waktunya dulu, baru kalian substitusikan ke H, boleh juga. Ya, oke. Tapi untuk singkat pengerjaan kalian, jadi gunakan aja langsung rumus H maksimum. Ya, maksimumnya itu rumusnya sama dengan ini. Jadinya min D per 4A. Ya, berarti jadi min B kuadrat min 4AC per 4 dikali A. Gitu ya. Berarti jadinya min B kuadrat. B kuadrat itu 40 kuadrat. Ya, 40 kuadrat. 4AC, 4 dikali A kali C. C-nya 0, berarti ini 0 nih. 4AC-nya 0. Jadi tinggal 40 kuadrat. 4A berarti 4 kali negatif 5. Ya, 4 kali negatif 5. Sehingga kita dapat min 40 kuadrat itu 1600 dibagi min 20. Min-minnya plus ya, sisa 160 bagi 2. Atau jadinya 80. Jadi jawabannya 80 meter ya, atau B. Ya. Itu untuk nomor 26. Jadi langsung cari H maksimumnya saja. Boleh mau pakai T maksimumnya baru dimasukin, boleh. Ini kan agak kepanjangan, ya.
Oke, kemudian nomor 27. Oke, nah nomor 27 mirip sama nomor 24 tadi. Ya, 27 mirip sama nomor 24. Oke, kita coba ya. Kalau 27. Oke, di situ diketahui ya titik puncaknya min 2,5, titik melalui titik 2,3. Kita cari dulu A-nya. Ya, Y sama dengan A, X plus X, maaf, X min XP ya. X min XP kuadrat plus YP. Ya, berarti Y-nya itu adalah min 3 gitu ya. A-nya yang kita cari, X-nya itu 2, dikurang XP-nya 5, berarti plus 2. Maaf, X-nya 2 ya. Kuadrat plus YP-nya 5, plus 5. Sehingga jadinya min 3 sama dengan 2 tambah 2, 4. 4 kuadrat 16 kuadrat. Tambah 5. Ya, jadinya min 3, min 5 sama dengan 16A. Jadi min 8 sama dengan 16A. Jadi A-nya sama dengan min 8 per 16. Atau jadi A sama dengan min 1 per 2. Ya, jadi min setengah nih A-nya. Jadi A-nya sama dengan min setengah. Langsung di sini aja. Min 1 per 2. Oke, setelah kita dapat A-nya, kita masukin lagi ke langkah kedua tadi ya. Berarti Y sama dengan min 1 per 2 dikali X plus 2 kuadrat plus 5. Di Y-nya sama dengan ya min 1 per 2 berapa tuh? X kuadrat plus 4X plus 4 tambah 5. Nah, setelah itu kita kaliin ke dalam nih. Jadinya min setengah X kuadrat min setengah kali 4X min 2X min setengah kali plus 4 min 2 tambah 5. Sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan min 1 per 2X kuadrat min 2X min 2 tambah 5 min 3. Ya, jadi apanya min setengah X kuadrat 2X min 3. Jawabannya B. Jadi ya, itu untuk nomor 27. Nah, 28, 29, 30 ini soal tentang transformasi. Insya Allah nggak panjang. Jawabannya. Ya, jadi kita coba lihat di sini. Ya, nomor 28 dulu. Nah, nomor 28 itu titiknya R min 12,10. Dirotasikan terhadap rotasinya, sudut rotasinya dari titik O itu 180 derajat. Ya, min 180 sama 180 sama ya. Berarti kalau dia yang rotasi terhadap 180 itu tandanya saja yang berubah. Ya, posisinya enggak. Jadi R aksennya itu sama dengan 12, min 10. Dua-duanya yang berubah tanda ya kalau 180. Kalau dia 90 derajat yang dia berubah posisi dan yang berubah tanda itu Y. Kalau dia 270 itu berubah posisi dan yang berubah tanda X-nya. Ya. Oke, itu untuk rotasi. Nah, jadi hanya itu aja 12, negatif 10. Nomor 29. Ya. 29 itu bayangan. Oke. Nah, ini soalnya Abi salah ketik ya. Yang soal yang di sini. Harusnya P aksennya itu min 15,21. P aksennya ya. Ini P aksennya. Oke. Berarti P aksennya diketahui nak. Yang diketahui adalah P aksen bayangan ya. Min 15,21. Ya. Nah, dilatasinya itu terhadap titik O, 3. Ya, kalau dilatasikan itu dikali ya. Nah, ini berapa nih? Ya, dikali. Kan biasanya kan X-nya dikali 3 hasilnya adalah ini. Nah, Y-nya dikali 3 hasilnya ini. Nah, kalau ini dibalik berarti 15 dibagi dengan 3 ini kalau seperti ini. Kalau bayangan diketahui berarti dibagi dia. Min 15 dibagi 3 itu min 5. 21 dibagi 3 itu tuh 7. Jadi jawabannya min 5,7. Gitu ya. Jadi kalau dia bentuknya yang diketahui bayangannya itu berarti kalian kebalikannya dibagi kalau di jumlah. Kalau dia ditambah berarti dikurang. Ya, jadi ini min 5,7. Itu jawabannya P-nya jadi min 5,7. Ya, ini soalnya salah. Yang dimaksud ini maksudnya. Oke, dan terakhir ya nomor 30 terakhir
Yang ditanya adalah bayangan dari C, ya, yang mana C-nya itu min 7,11 dicerminkan atau refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu X, maaf, sumbu X. Nah, kalau refleksi, kalau dia terhadap sumbu, yang mau dia sumbu X, sumbu Y, yang berubah tanda adalah lawan dari sumbu itu. Ya, dari C aksennya itu, ini min 7,11 nih. Karena dia terhadap sumbu X, berarti yang berubah tanda adalah 11-nya. Ya, min 7, min 11. Posisinya tetap kalau dia direfleksikan terhadap sumbu ya, mau itu sumbu X, mau itu sumbu Y, posisinya tetap. Yang berubah adalah hanya tanda. Tanda yang berubah apa? Tergantung dia disimetrikan atau direfleksikan terhadap apa. Kalau sumbu X yang berubah Y-nya, kalau terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Gitu ya. Oke, nah itu pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 30. Gitu ya. Alhamdulillah, tadi sudah kita bahas. Semoga bisa dapat nanti hasil terbaik. Tinggal nanti di kalian pahami lebih mendalam. Dan juga mungkin kalau nanti ada yang kecepatan silakan di pause ya. Supaya nanti kalian bisa dengan baik. Oke, itu saja dari Abi. Semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan hasil terbaik di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.